Mengenal fenomena gelombang ekstrim di bawah Laut Bali. Probolinggo CB News Indonesia. Laut Bali termasuk kawasan perairan dalam di Indonesia. Sebagian besar kawasan Laut Jawa hanya memiliki kedalaman maksimal 46 meter, sedangkan Laut Bali memiliki kedalaman di atas 200 meter, bahkan menyentuh 1000 meter jika sudah mendekati perairan Lombok di sisi timur. Di Laut Bali ini sering kejadian naas menimpa kapal, dan juga pernah kapal selam buatan Jerman tenggelam di kedalaman sekitar 800 meter. Hingga kini, investigasi masih dilakukan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait penyebab kejadian tersebut. Sebagai salah satu kawasan laut dalam, Laut Bali memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan wilayah laut lainnya. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa Laut Bali memiliki karakter yang cukup ekstrim, dan tentunya cukup membahayakan bagi kegiatan penyelaman. Peneliti bidang oseanografi, LIPI, secara garis besar perairan Bali terdiri dari dua jenis aliran, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas yaitu aliran yang dihitung dari permukaan hingga kedalaman 100 meter. Dengan kata lain, arus di lapisan ini sangat dipengaruhi oleh fenomena angin muson barat dan timur. Lalu lapisan kedua yaitu arus di kedalaman di atas 100 meter, yang menjadi arus lintas Samudra Pasifik dan Hindia. Yang perlu diperhatikan pada lapisan dalam ini yaitu, fenomena gelombang bawah laut yang terbentuk dari arus Samudra Hindia yang masuk ke Selat Lombok. Harus diwaspadai bahwa, di Selat Lombok ada sebuah tonjolan atau gundukan bawah laut, yang kemudian bisa memicu aktivitas gelombang internal, gelombang bawah laut yang amplitudonya yang paling ekstrim bisa 100 sampai sekitar 200 meter yang pernah diobservasi. Gelombang bawah laut dengan ketinggian seperti itu terbilang sangat ekstrim. Gelombang itu menjalar ke utara Lombok, sampai sisi utara Pulau Bali, sebelum akhirnya pecah di selatan Pulau Kangean, serta gelombang itu bisa membahayakan bagi kapal selam. Lebih jauh lagi, gelombang internal tersebut akan menciptakan arus vertikal yang ekstrim dan sangat berbahaya bagi kapal, ataupun penyelaman, yang mana akan terbentuk arus naik dan turun yang sangat kuat, dengan ketinggian ratusan meter. Kejadian arus ini biasanya dalam periode waktu setiap 12 jam. Ketika ada aktivitas gelombang internal ini, akan terjadi arus vertikal yang bisa berubah secara drastis pada periode 10-30 menitan, arus yang sangat kuat ke bawah. Ketika ada lembah gelombang, kemudian naik arus dengan kecepatan yang sama menuju ke atas, dan ini terjadi ketika ada gelombang internal tadi lewat. Dan juga kekuatan gelombang bawah laut itu bervariasi dari waktu ke waktu, namun, periode Desember hingga April adalah periode dengan potensi gelombang paling kuat, karena di periode ini terjadi pelapisan massa air yang kuat di Selat Bali. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.